cepat menyaksikan, bahkan Anda juga telah melihat bagaimana perdiskusian Evangelis Yonatan Nandar dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Bagaimana Bapak Saifuddin Ibrahim sering menghujat Rasulullah SAW, sering menghujat Nabi Muhammad SAW, dan sering menghujat Jibril atau Ruhul Kudus. Katanya Al-Quran ini bukan dari Ruhul Kudus, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalom, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah postingan di channelnya Yonatan Nandar terkait dengan pernyataannya turut berduka cita terhadap pendeta Saifuddin Ibrahim. Apakah Saifuddin Ibrahim telah meninggal dunia? Tentu tidak. Tapi postingan itu sudah dikomentari banyak orang. Nanti saya akan kasih komentar-komentar dari pengikut daripada Yonatan Nandar. Mereka sangat senang karena mereka pikir bahwa itu azab Allah. Ya, penyakit COVID atau sakitnya pendeta Saifuddin Ibrahim gara-gara diazab Allah. Benarkan demikian? Waduh, ini ngaco sekali pikirannya. Padahal siapapun bisa kena COVID-19, entah dia presiden, entah dia masyarakat biasa, pendeta, ustadz, siapa saja begitu bisa diserang oleh COVID-19 dan bukan karena azab Allah. Nah, ini teman-teman Yahya Waloni ini, Ustadz Nandar ini, dia mengaku-ngaku sebagai evangelis yang gak jelas siapa yang memberikan gelar kepadanya, gak jelas dia dari gereja mana, dan konten-kontennya memang hal-hal yang seperti itu. Ya, ini konten-konten dari Yonatan Nandar ini adalah konten-konten seperti hoax ya. Ya, judulnya dan juga isinya tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Oke, untuk menanggapi video ini kita lihat bagaimana tanggapan daripada Saifuddin Ibrahim menanggapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Nandar ini. Nandar evangelis katanya. Evangelis. Oke, kita saksikan videonya. Saudara-saudara, saya nonton video Nandar Kadrun itu, bahwa dia mendoakan saya supaya mendapat hidayah, katanya. Saya sudah dapat hidayah, Nandar. Hidayah itu petunjuk hidup di dalam terang Kristus. Itu namanya hidayah. Itu bukan hadiah. Lu cari hadiah melulu, Nandar. Dan saudara, dia mengajak bahwa para penontonnya, ya tentu saja kalau Nandar mengambil potong video saya, maka video dia, channel dia tambah naik dan tambah banyak subscribe-nya gitu. Jadi dia gunakan video-video saya itu untuk pansos, dan itu bukan 1-2 orang. Ketika saya ditangkap polisi, saya pertanggungjawabkan dengan baik. Bukan seperti Imam Jumbo itu, dia kabur ke luar negeri, kabur ke negeri nenek moyangnya karena tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Ya. Tetapi pendeta Saifuddin Ibrahim, dia sudah menerima Yesus Kristus, dan kata Yesus Kristus akan menyertai sampai akhir zaman. Nah, ini videonya Nandar. Nah, oleh ini kita cepat menyaksikan, bahkan Anda juga telah melihat bagaimana perdiskusian Evangelis Yonatan Nandar dengan Bapak Saifuddin Ibrahim. Bagaimana Bapak Saifuddin Ibrahim sering menghujat Rasulullah SAW, sering menghujat Nabi Muhammad SAW, dan sering menghujat Jibril atau Ruhul Kudus. Katanya Al-Quran ini bukan dari Ruhul Kudus, bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nandar bilang saya menghujat Nabi Muhammad, saya menghujat Jibril. Dari mana dia memvonis saya seperti itu? Saya tidak menghujat. Justru kami orang Kristen yang sudah divonis oleh Al-Quran untuk dibunuh dan dipersekusi.
banyak sekali ayat dalam Al-Quran boleh membunuh orang Yahudi dan orang Kristen. Bukan satu dua ayat. Bahkan bukan orang Kristen saja. Orang di luar, pokoknya di luar Islam itu kafir. Semua orang kafir boleh dibunuh. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wahrujuhum minna haitsu akhrajakum. Al-Quran surat kedua ayat 191, bunuhlah mereka dari mana saja kamu jumpai mereka, usir mereka dari mereka mana kamu telah diusir. Itu kan kata Al-Quran, Nandar. Lalu kamu menuduh saya menghujat. Dari mana saya menghujat, Nandar? Silakan kamu ngomong terus ya. Kamu ngomong terus dan saya akan jawab dengan benar. Dan kalau kamu itu ahli hukum, kamu katanya pengacara, otak logika hukum kamu di mana? Saya dan keturunan saya itu sudah ditetapkan oleh Al-Quran karena saya murtad dari Islam, karena saya jadi orang Kristen, itu boleh dibunuh oleh Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 29, surat Muhammad ayat yang keempat, dan banyak sekali ayat-ayatnya, surat-surat. Misalnya surat Al-Anfal ayat 60, dan ayat 67-nya itu tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan perang sebelum semuanya harus diselesaikan semua. Jadi tawanan saja boleh dibunuh oleh Al-Quran. Begini Nandar, revisi dulu ayat Al-Quran. Dan kamu tahu bahwa kenapa di Cina dengan penduduk 50 juta muslim tidak ada terorisnya? Karena pemerintah Cina sudah merevisi Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran bahasa Mandarin itu tidak ditemukan ayat-ayat tadi. Lalu kamu mengatakan saya menghujat. Menghujat Nabi Muhammad, menghujat Islam, menghujat Al-Quran. Bukan saya mau hidup toleransi dan damai. Bagaimana kita hidup mengasihi sesama? Presiden Erdogan itu sudah merevisi Al-Quran supaya bangsa Arab itu tidak saling bunuh-bunuhan karena Al-Quran. Nandar, otakmu di mana kamu taruh? Kamu main nuduh saya aja. Kamu bilang video kamu itu bukan maksudnya untuk menghujat Saifuddin Ibrahim ataupun menghinanya. Kamu sudah menetapkan saya sudah menghujat Al-Quran. Dari mana saya menghujat? Sementara Al-Quran sudah menetapkan saya dan anak saya, keturunan saya, untuk dibunuh. Bagaimana otakmu? Kamu kalau seorang ahli hukum, dan kamu bilang kamu adalah pengacara, saya perlu untuk pergi sekarang ini, merevisi ayat-ayat yang menjustis kami orang Kristen untuk dibunuh oleh Al-Quran. Jangan asal berkuar-kuar, Nandar. Dan kamu bilang, kamu buat YouTube bahwa saya kena kutuk, kena azab. Yesus Kristus aja mati di atas kayu salib. Apalagi saya. Saya mati karena corona itu sudah syukur loh. Artinya saya tidak serupa dengan Kristus. Seperti Paulus bilang, aku mau serupa dengan Kristus. Mau serupa dalam kematiannya. Dia mati di penjara. Di dalam penjara, Paulus mati meregang nyawa, disiksa. Nah, kalau saya mati karena corona, ya masih untung saya. Daripada Paulus, daripada Tuhan Yesus. Ini saudara, ini saya membuka logika hidup berbangsa di Indonesia. Hidup sebagai orang Pancasilais, orang yang mencintai NKRI.
Bukan seperti Yahya Waloni yang kamu dukung itu, Nandar. Hai Nandar, kalau sang debates nyebut kamu the begoders. Saya apa begoders itu? Lama-lama saya tahu rupanya dari kata bego. Jadi sang debates manggil kamu begodes. Oh, saya karena baca Alkitab itu makin cerdas, makin pandai. Saya tidak mendapatkan diri saya secerdas ini kalau bukan karena Alkitab. Saya tidak pandai. Tambah cerdas. Makin tua, makin menjadi seperti kelapa. Makin tua, makin bersantan. Begitulah Saifuddin Ibrahim, karena Alkitab dia makin cerdas dan makin pandai. Nandar, saya ini korban dari undang-undang penistaan agama. Saya ini adalah korban dari undang-undang yang diberlakukan oleh sebuah pemerintahan atau bagaimanalah oleh DPR yang menyusun undang-undang itu. Sementara ada agama yang menistakan agama lain. Ini berhari-hari saya nonton televisi Bali. Om Swastiastu, Om Santi Santi, Om damai damai. Mari kita menyembah Tuhan dalam kemuliaannya. Itu setiap hari diucapkan seperti itu. Kami orang Kristen itu tidak pernah ribut dengan 5 kali sehari teriakan di masjid. Hayya 'alas sholat, mari kita sholat. Saya sudah Kristen yang nggak sholat lagi, Nandar. Itu ada tuh video yang mengajak ahli hukum untuk memasukkan saya karena saya sudah melanggar SKB 3 menteri. Anak saya 3, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Khomeini, itu masih Muslim. Siapa yang mengajak orang Islam masuk Kristen? Enggak ada. Mereka sendiri yang masuk Kristen sukarela karena ajakan saya. Karena kata-kata saya, karena khutbah-khutbah saya. Mereka mengejar saya di mana saya ada. Hanya untuk ikut Yesus Kristus. Lah kok enak sekali kamu bilang saya menistakan dan menghujat. Ada lagi yang bilang bahwa saya ini melanggar SKB 3 menteri. Di mana saya melanggar? Mari kita menyebarkan agama masing-masing dengan cara yang baik. Orang Kristen bagi-bagi berkat itu pasar murah, pengobatan gratis, itu bukan kristenisasi, bukan. Lu kalau mau adakan sama-sama kita adakan. Orang Islam mengadakan pasar murah bersama, mengadakan pengobatan gratis bersama. Coba mana orang Islam? Kalau dia nggak nunggang pemerintah, nggak bakalan mengadakan pengobatan gratis. Justru dalam musim-musim seperti ini, orang Kristen itu selalu aktif dimanapun mereka ada. Itu bukan ini dong, bukan. Aduh, bukan ngajak masuk Kristen. Orang Islam masuk Kristen, nyusahin orang Kristen. Haleluya.
Enggak. Silakan kamu tetap Islam, silakan kalau tetap kuat. Kalau kamu tetap kuat mengikuti agamamu, mari kita tunjukkan melaksanakan agama dengan cara masing-masing, dengan ibadah masing-masing. Siapa yang terbaik di antara agama itu, itulah yang akan diikuti oleh bangsa Indonesia. Tapi kalau model kamu seperti itu, otakmu terbalik, Nandar, kamu tidak akan sampai kepada tujuan. Justru banyak begodes itu masuk Kristen. Haleluya. Jangan bikin saya panas, Nandar. Saya mati karena COVID itu bukan urusan. Itu urusan Tuhan. Mati kecelakaan, lagi terbang, jatuh pesawatnya, itu urusan Tuhan. Kamu sendiri mati karena apa? Saya nggak tahu. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, Dia akan berbuat. Jadi begitu. Nah, saudara-saudara, untuk menjawab, karena Nandar kalau nonton YouTube-nya itu diteruskan, dan YouTube tadi ditelepon oleh istri saya, itu Nandar sudah membuat YouTube menghina Abi katanya. Kata Nandar, kata istri saya, oke. Saya cari channel Nandar dan saya potong sebagian tadi. Nanti Anda boleh membacanya, nonton Nandar itu. Tapi jangan di-subscribe gitu. Enak banget dia. Saudara-saudara, untuk menjawab Nandar ini, orang Kristen tidak kena kutuk mantra sihir. Satu, semua orang percaya Yesus tidak akan terkena sihir, mantra, dan tenung. Setiap orang yang melempar sihir tidak akan menimpa orang percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus yang mati di kayu salib itu telah melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut, kutuk kecelakaan, serta kutuk dari orang-orang yang suka mengutuk. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Kalau kamu orang Kristen yang benar, tidak akan kena sihir. Sihir tidak akan menimpa kamu. Dimanapun kamu berada. Di tempat pusat sihir sekalipun. Di NTT. Di Maluku, di Papua. Tidak akan kena sihir setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Jadi salib ini telah membebaskan kita dari kutuk maut, kutuk kecelakaan, kutuk turun-temurun, kutuk anak sulung. Saya sebagai anak sulung. Saya adalah anak sulung dari bapak ibu saya. Anak sulung yang dipakai Tuhan untuk membongkar, untuk dipersekusi, untuk dihina dan diejek. Saya adalah anak sulung. Saya dipakai Tuhan luar biasa. Itu keyakinan saya karena saya mengerti tentang kesulungan dan apa makna sulung itu. Saya sudah mengajarkan tentang kesulungan. Yang kedua, orang yang ikut Yesus tidak akan mempan dikutuk oleh siapapun. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
dan dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kadrun memakai ayat ini untuk menghina-hina orang Kristen bahwa Yesus mati dikutuk di kayu salib. Maka pengikutnya juga mati terkutuk. Bego, baca baik-baik para begodes. Nandar, baca baik-baik ayat ini. Jangan baca satu ayat doang, nggak nyambung. Akal kamu yang pendek itu nggak nyambung. Tetapi memang mentalitas kadrun suka potong-potong ayat. Potong bebek angsa, masa dikuali. Jadi, saudara-saudara, orang yang ikut Yesus tidak akan mempan dikutuk oleh siapapun. Jadi kalau kamu tadi mengutuk saya, Nandar, orang pengikut Yesus tidak mempan dikutuk. Barang siapa yang mengutuk kamu, terkutuklah dia. Nah, itu ayat yang saya pakai. Alkitabiah sekali. Siapa yang mengutuk, terkutuklah dia. Kisah Rasul 4 ayat 10, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Kristus Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jadi kalau saya sehat sampai sekarang ini, walaupun dalam ancaman COVID, itu karena Kristus. Tetapi kalau saya mati juga, itu juga karena Kristus. Haleluya. Bukan karena kutuk kamu. Hei Nandar, terima kasih ya. Kamu bikin saya emosi iman saya. Jadi emosi iman. Tidak. Telah ditetapkan bahwa orang Israel tidak akan kena mantra dan tenung. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub atau tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. Bilangan 23 ayat 23. Jadi setiap itu sebabnya orang Yahudi hidup di seluruh dunia dengan harmonis, kaya raya, berkelimpahan. Kenapa? Nggak kena kutuk. Nggak kena mantra. Maka kalau orang Kristen itu memasukkan dalam hatinya ayat ini bahwa dia tidak kena mantra, kamu akan kaya. Orang Kristen tidak terancam, terintimidasi oleh apapun sakit, penyakit, oleh ketakutan apapun. Enggak. Itu sebabnya saya walaupun enggak kaya, tidak kaya, tetapi kaya hati saya, kaya iman saya, kaya dengan semangat saya. Saya tidak pernah takut untuk menyampaikan Injil ini kepada siapapun. Setiap orang yang ketemu dengan saya, pasti saya Injilin. Itu yang penting dari semuanya, Nandar. Jangan nuduh saya menghujat, sementara kitab suci kamu dengan enaknya menyuruh membunuh orang Yahudi, orang Kristen. Revisi dulu tuh ayat. Atau saya harus pergi ke Mahkamah Konstitusi. Agar ayat-ayat yang menghina orang Yahudi dan orang Kristen, sehingga orang Islam membakar gereja, membunuh pendeta, karena perintah kitab suci. Kalau kamu pengacara Nandar, ayo kita duduk untuk membahas masalah ini. Tapi kan nggak mungkin kitab suci direvisi. Emangnya UUD 45 direvisi?
Ini kitab suci sudah berlaku di seluruh dunia. Dan orang setiap hari membaca kitab suci itu. Untuk mempersekusi orang-orang yang menghina agama mereka, yang menghina nabi mereka. Ayatnya ada. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, pendeta, harus berbicara ini. Harus membicarakan dan menyampaikan kepada siapapun. Makanya orang-orang Yahudi hidup damai, tentram. Karena mereka tidak terintimidasi oleh kutuk sihir mantra tenung. Dan tidak akan menimpa orang Yahudi. Beda dengan saudara jauh mereka di mana-mana. Jadi troublemaker, teror, ancam, bully. Selalu menjadi tukang ribut di mana saja. Contohnya mereka datang di Indonesia, bikin kacau, bikin onar, demo, provokasi. Bahkan mau mengganti Pancasila dengan hukum syariat. Nggak bisa. Pancasila final untuk kehidupan di Indonesia. Dan jangan coba-coba diganti dengan undang-undang apapun. Kamu ternyata pendukung Yahya Waloni ya. Pantas saja otakmu itu kebalik. Kasihan kamu Nandar. Kamu mau pansos, potong-potong video saya untuk kepentingan kekacauan mental kamu itu Nandar. 4, orang Kristen tidak akan bisa disihir karena mereka kuat dalam iman. Dan orang Kristen hidup karena percaya, bukan hidup karena nasi. Mereka makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Orang Kristen masih ada firman Tuhan. Mereka makan roti, makan nasi, tapi firman Tuhan juga menghidupkan mereka. Menghidupkan apa? Rohani, mentalitas. Bahwa orang Kristen tidak gampang disihir. Dan tidak takluk kepada sihir. Kenapa? Hidup oleh iman, percaya. Nah, ini Nandar. Nandar. Orang benar akan hidup oleh iman. Roma, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Dan memimpin kepada iman seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh nasi, bukan oleh YouTube. Saya nggak pernah suruh orang subscribe YouTube saya. Terserah, ambil, potong-potong, silakan. Tetapi saya punya yang asli, aslinya ini. Yaitu semua siaran Pendeta Saifuddin Ibrahim itu yang asli. Boleh diambil di YouTube saya. Saya tidak pelit. Walaupun lebih banyak yang nonton video mereka daripada video channel Saifuddin Ibrahim. Tidak apa-apa. Entah berapa channel, ribuan channel yang sudah mengambil Saifuddin Ibrahim. Tetapi ingat, saya tidak pernah akan mundur untuk membela kebenaran Injil. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Indonesia. Kalau di Alkitabnya ditulis pertama-tama orang Yahudi. Yahudi jauh dan Yahudi tidak ada di Indonesia. Saya tetap mengatakan pertama-tama kamu Nandar. Haleluya. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan
melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam tubuh, di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepadaku. Jadi Yesus Kristus telah menyerahkan hidup kepada saya sehingga saya bisa hidup. Itu maknanya bahwa orang Kristen tidak akan kena sihir. Orang Kristen tidak akan kena tipu-tipu oleh iblis. Karena iblis sudah dimatikan, sudah dikalahkan. Maut sudah tidak ada sengatnya lagi. Yesus bangkit dari maut. Begitupun setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan bangkit dari kematiannya. Walaupun saya mati, senang juga. Saya senang mati. Karena saya ketemu dengan Yesus Kristus. Lo ketemu sama bidadari, 72 bidadari, Nandar. Haleluya. Kamu kan masuk jadi pegodes itu kan karena mau tidur dengan 72 bidadari kan, Nandar. Haleluya. Ya silakan kamu, saya enggak. Ada yang nelpon saya tapi belum saya ini. 5. Yang kelima adalah sihir adalah alat setan dan para sekutu-sekutu yang menolak kuasa Allah dalam Kristus. Mereka mengais ajaran gelap untuk diaduk, dikontradiktifkan dengan terang Kristus. Oleh sebab itu orang yang berpegang teguh pada Yesus Kristus tidak akan kena sihir, tetapi orang penakut. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, semua mereka mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi tukang sihir masuk neraka. Para provokator masuk neraka. Para orang-orang yang sudah kena ditetapkan sebagai manusia yang pasti masuk neraka, contohnya Nandar itu. Si masuk neraka kamu, Nandar. Karena kamu dari Kristen masuk Islam. Terkutuk. Orang Kristen yang masuk Islam itu terkutuk. Mau saya bacakan ayat Al-Qur'annya. Surat Al-Maidah ayat 47. وَلْيَحْكُمْ أَهْلَ الْإِنْجِيلَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jadi orang Kristen harus tetap Injil, memutuskan perkara berdasarkan Injil. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang fasik. Jadi orang Kristen yang masuk Islam terkutuk sebagai orang fasik. Fasik itu artinya busuk. Ulaika humul busukun. Mereka itu adalah orang-orang busuk. Itu, Nandar. Jangan lu kutuk-kutuk saya bahwa saya kena azab karena COVID. Nandar. Bertobat, Nandar. Ya. Bertobatlah, Nandar. Haleluya. Ya, itu Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 9 ayat 20 sampai 21, tukang sihir tidak akan, bukan. Galatia 5 ayat 19 sampai 20, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu,
penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal demikian itu, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi berat sekali untuk menjadi orang Kristen itu, Nandar. Jadi orang Kristen aja nggak becus loh. Agus Kainama, bertobat kamu Agus. Agus agak gusar sedikit. Bertobat Agus. Bertobat. Wah. Ada yang bela saya. Tonton aja, jangan kesurupan katanya. Ada tulisnya fuck gitu. Nandar di paling bawah neraka. Agus agak gusar sedikit. Haleluya. Jadi itu 5 hal yang sudah sampaikan, bahwa orang Kristen tidak kena kutuk. Jadi para murtadin itu, orang-orang yang sudah pindah dari gelap ke terang, jangan takut. Gara-gara masuk Kristen lalu sakit gitu, lalu kamu bilang itu kutuk. Enggak. Kamu di mana juga ya tetap aja sakit. Tetapi kalau terima Yesus, kamu akan selamat. Yang keenam, ini poin nomor 6. Yang keenam, tukang sihir tidak akan masuk surga. Tetapi manusia lain, Wahyu 9 ayat 20-21, tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian neraka. Ulaika hum finnar, mereka di neraka jahanam selama-lamanya. Tapi Saifuddin Ibrahim yang sudah mampu move on, pindah dari gelap, telah melakukan hijrah, dia akan senang, sukacita karena Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah kebenaran yang telah disampaikan oleh Alkitab kepada anak Tuhan. Kepada siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, Anda tidak akan kena kutuk, kena sihir, kena tenung. Kalau masih ada orang Kristen kena tenung, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Percaya itu 100%. 100% itu jangan ada keraguan sedikit pun. Sedikit saja tidak ada ragu sedikit pun. Maka kamu akan bahagia selama-lamanya. Terima kasih Nandar untuk videomu yang membangkitkan emosi iman saya, sehingga saya bisa menjawab, bahkan membuat artikel ini dari tadi malam. Saya harus membacakan tulisan saya ini secepat-cepatnya, tanpa menunggu waktu yang enak, waktu yang menyenangkan. Tidak. Baik tidak baik waktunya menginjil.